Kalau ada sumber energi listrik yang murah, kenapa sih masih tetap pilih yang mahal? Teman-teman, ini seperti sebuah anomali ya. Selama ini kita mikir bahwa harga listrik itu ya memang harus semahal itu. Karena untuk mengambil katakanlah batu bara sebagai bahan bakar dari sebagian besar pembangkit listrik negeri ini itu butuh biaya yang besar. Ternyata itu salah besar ya. Karena menurut penelitian Institute for Essential Services Reform atau IESR, listrik kita itu sebenarnya bisa lebih murah 40-50%. Kalau kita beneran totalitas pindah ke energi baru dan terbarukan, kayak pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, bayangin hampir setengah harga PLTS dan baterai terbukti jauh lebih murah dari PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang boros BBM dan sudah lebih kompetitif dari PLTU batubara yang kita pakai sekarang ini. Jadi kita ini lagi bayar mahal buat listrik yang kotor. Ini namanya kita rugi dua kali. Sudahlah dompet kita sakit, paru-paru kita juga sesak pula. Pertanyaannya cuma satu, kalau listrik itu bisa murah dan bersih, kenapa pemerintah itu masih bucin banget sama yang mahal dan kotor? Ada apa sih sebenarnya di situ? Sementara kita tahu dunia sudah bergerak super cepat, harga teknologi PLTS dan PLTB itu terus anjlok, semakin murah dan kompetitif. IESR bilang kalau kita masih maksa bangun atau mempertahankan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, kita itu lagi menciptakan opportunity loss, yaitu kerugian karena memilih opsi yang lebih mahal di masa depan ya. Contoh nyata, PLN masih punya sekitar 3,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang borosnya luar biasa. Coba deh kalau diganti PLTS plus baterai, hitungannya kita bisa mengurangi emisi CO2 hingga 27 juta ton sampai 2030. Plus subsidi BBM buat listrik pun bisa ditekan. Ini bukan cuma soal biaya ya teman-teman, ini tapi juga menyelamatkan kita dari bahaya climate crisis dan kehancuran ekologi di masa depan. Lalu, apa sih akar permasalahannya? Kok suka banget pakai sumber energi fosil? Jawabannya karena adanya lobby dan kontrak dengan IPP atau Independent Power Producer alias produsen listrik independen. Pemerintah kita ini masih keberatan buat pensiunkan PLTU-PLTU tua yang usianya udah lewat masa ekonomis dengan kapasitas kurang lebih 9 gigawatt. Fabi Tumiwa, CEO dari IESR itu sampai nyindir, kalau ada yang bilang PLTS plus baterai itu mahal, bisa jadi dia tidak menghitung dengan benar. Atau memang senang saja membangun PLTU karena ada kontrak batu baranya. Ini sinyal bahwa kebijakan transisi energi kita terjebak di antara kepentingan bisnis oligarki dan kepentingan rakyat untuk mendapatkan listrik yang lebih murah dan lebih bersih. Kita ini butuh sistem dan rezim yang berani memutus rantai ini. Karena energi murah dan bersih itu nyata adanya dan itu pilihan terbaik kita. Kita harus mendesak pemerintah untuk yang pertama, lakukan percepatan pensiun dini PLTU tua dan PLTD boros BBM dengan menggantinya dengan PLTS plus baterai. Yang kedua, permudah aturan dan kebijakan untuk penggunaan energi baru dan terbarukan. Dan yang ketiga, melakukan perubahan total atas tata kelola dan pengelolaan sumber daya kelistrikan di negeri ini, agar energi listrik bisa dikuasai dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Agar rakyat tidak pusing kepala karena harus bayar harga listrik yang kelewat mahal. Gimana menurut kalian? Apakah pendapat saya ini relate dengan aspirasi kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa pula untuk like dan share biar isu penting ini tidak terlewat begitu saja.